Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihat saya. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena setan itu tidak bisa menyerupakan dirinya seperti saya. Jadi kalau kita bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar yang kita lihat itu adalah Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupakan wujudnya menjadi seperti beliau. Menjadi seperti siapapun bisa, Pak. Setan itu menyerupakan wujudnya. Tapi menyerupakan wujudnya dengan Nabi itu tidak bisa. Tapi tentu kita juga harus tahu bagaimana wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Karena setan memang tidak bisa menyerupakan wujudnya seperti Nabi, tapi bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Menyerupakan wujudnya tidak bisa, mengaku-ngaku bisa. Jangankan mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Tuhan pun iblis bisa. Dan di beberapa kejadian kan seperti itu. Iblis menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan bahkan iblis mengatakan, dengan cara seperti ini saya telah banyak menyesatkan para ahli ibadah. Banyak ahli ibadah yang disesatkan oleh iblis dengan cara seperti itu. Di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrah, kan dikisahkan. Suatu malam tiba-tiba ada cahaya datang dari langit. Cahaya terang benderang. Lalu kemudian cahaya itu berkata, ya, saya adalah Tuhan. Coba Pak ya, kalau kita yang alami ini, apalagi kalau di bulan Ramadan, kita keluar dari masjid, sepertiga malam terakhir lagi, 10 malam akhir Ramadan lagi, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Lalu kemudian suara itu berseru, saya Tuhan. Saya agak ragu Pak, kita akan langsung percaya kayaknya. Oh ya Allah, ini sudah Lailatul Qadar ini. Ada. Tapi Syekh Abdul Qadir jadi dengan penuh ketenangan kemudian bertanya, lalu apa yang engkau inginkan dari saya? Cahaya itu kemudian bersuara lagi, kamu adalah wali saya, orang yang sangat mulia. Karena itu saya akan berikan satu keistimewaan. Keistimewaan apa itu? Mulai hari ini semua yang saya haramkan untuk orang lain, khusus untuk dirimu halal. Coba Pak, kalau kita yang alami dalam suasana begitu, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saya akan lakukan semua yang haram untuk orang lain itu, karena untuk saya halal semua. Tapi kalau dia mengatakan mulai hari ini semua kewajiban untuk orang lain, khusus untukmu tidak wajib lagi. Kita geser. Terima kasih banyak Tuhan. Saya tidak repot-repot lagi sholat, repot-repot lagi puasa, macam-macam. Tapi apa reaksinya Syekh Abdul Qadir Jalan? Kata beliau, insarif anni fa innaka syaitan. Menjauh dari saya, kamu itu setan. Kamu itu setan. Nah, ketika beliau ceritakan itu di hadapan murid-muridnya, muridnya bertanya, dari mana Anda tahu bahwa itu setan? Kata beliau, Nabi saja manusia yang paling mulia tidak pernah dapat keistimewaan begitu. Semua yang haram untuk orang lain, untuk beliau halal. Apalagi saya. Itu pasti setan. Ya, maka pada saat itu kata setan, selamatlah engkau. Dengan cara seperti ini saya telah menyesatkan puluhan ahli ibadah. Orang yang rajin ibadah disesatkan dengan cara yang seperti itu, Pak. Karena hanya beribadah tapi tidak punya ilmu. Nah, itulah sebabnya ada bahasa bahwa alimun wahid khairun min alfi abid. Satu orang alim itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Bukan meremehkan ibadah Pak ya. Maksudnya ibadah saja tanpa ilmu ya. Punya ibadah saja tanpa ada ilmunya. Setan pernah bermaksud menggoda seorang yang beribadah di dalam masjid. Begitu lewat, ada orang alim lagi tidur di luar. Nah jadi Pak setan masuk. Kenapa? Karena orang alim itu ya. Karena kalau ahli ibadah biar tidak digoda juga gampang saja Pak disesatkan itu. Tapi kalau orang alim kan susah ya. Tapi bukan berarti ilmu sekedar ilmu yang juga diamalkan. Man amila bima alima, siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia tahu,
aurasahullahu malam ya'lam. Setelah itu Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Kembali kepada persoalan tadi, Pak. Kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua cara. Satu, baca syama'ilnya Nabi. Kitab-kitab syama'il yang menceritakan deskripsi sifat-sifat Rasulullah SAW, baik fisiknya maupun akhlaknya Rasul. Syama'il yang sangat bagus itu Syama'il al-Muhammadiyah, bagian dari kitab Sunan At-Tirmizi. Di situ Pak dirinci bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tingginya seperti apa, wajahnya bagaimana dan seterusnya. Bukan hanya akhlaknya tapi juga sifat-sifat fisik. Baca sirah, cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering sampaikan, di rumah setiap muslim itu mestinya bukan hanya ada mushaf Al-Qur'an, tapi ada juga Syama'il Muhammadiyah, ada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya Al-Qur'an saja. Ya minimal ini saja, Pak. Kalau ada barazanji di rumah, alhamdulillah. Nah, karena itu deskripsi tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu kita benar ini sesuai dengan yang saya ketahui. Yang kedua, banyak kita salawat kepada Nabi. Kalau kita banyak bersalawat kepada Nabi, insya Allah tidak akan salah ketika Rasulullah SAW mendatangi kita di dalam mimpi itu. Dalam mimpi. Bagaimana di alam sadar? Bisa tidak? Oh bisa juga, Pak. Tapi saya harus sebagai amanah ilmiah saya sampaikan, ini ulama tidak sepakat. Ya. Ada ulama yang mengatakan tidak bisa dalam keadaan sadar. Tapi kalau ulama-ulama sufi bisa dalam keadaan sadar. Ada hadisnya, tapi hadis ini dipersepsikan berbeda oleh ulama. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah." Siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia juga akan melihatku dalam sadar. Sebagian ulama karena menghindari dilihat di dunia dikatakan, oh sadar itu maksudnya nanti di hari kemudian. Dalam maksudnya tidak, di dunia pun kita bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Beberapa ulama mengatakan itu, saya melihat Nabi berkali-kali. Salah satunya misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya sebut nama beliau karena beliau juga seorang ahli hadis. Yang corak tasawufnya ada. Lebih-lebih kalau ulama sufi, Pak, sering melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Jadi Nabi bisa menemui kita bukan hanya di dalam mimpi, tapi juga dalam keadaan sadar. Banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh para ulama kita. Perbanyak saja salawat kepada Nabi 1000 kali. Jadi berbagai pengajian itu sering. Kita ini kan manusia punya sifat tidak mau bersusah payah. Baru pengajian pertama, ada beberapa tempat diamanai kajian tasawuf. Baru pengajian pertama, bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa melihat Allah. Wah, ini pengajian pertama langsung mau melihat Allah. Disampaikan perbanyak salawat 1000 kali. Pengajian kedua masih diulangi pertanyaan, saya katakan, sudah diamalkan Pak salawat 1000 kali? Belum. Salawat 1000 kali saja belum bisa. Ini sudah mau langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahaplah, bertahap. Saya juga ingin ingatkan umat, melihat Nabi itu adalah satu kemuliaan, tapi juga itu ujian, Pak, ya. Ujian, Pak. Ada seorang sufi besar, itu malah dia menghindari untuk melihat Nabi dalam keadaan sadar. Dan beliau jelaskan alasannya. Alasannya apa? Gini, Pak. Kan ada prinsip itu dalam agama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang baik itu mungkin masih dianggap buruk kalau dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah. Kalau orang biasa melakukan, penilaian biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah yang melakukan, mungkin itu sudah dianggap tidak baik. Mungkin sudah dianggap tidak baik. Kalau orang yang dekat dengan Allah yang melakukan itu. Taruhlah misalnya Muhammad. Kalau orang-orang biasa saja, ini orang-orang biasa. Katakanlah dia menyanyi-menyanyi, Pak joget-joget, biasa-biasa saja kita lihat. Tapi coba kalau misalnya Pak Imam kita keluar dari masjid, pergi juga Pak menyanyi, joget-joget juga. Wih, kenapa Pak Imam begini? Bahkan perbuatan ini sama, tapi penilaian beda karena beda yang melakukannya. Nah,
Jadi semakin tinggi kedudukan itu, semakin banyak pagar-pagar yang mengitari kita. Tidak mudah itu Pak jadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau orang biasa yang melakukan dosa, Allah tidak langsung kasih hukuman. Tapi kalau orang yang sudah dikasih kemuliaan masih berbuat dosa, bisa langsung dihukum itu Pak. Kalau tidak pernah kita lihat Nabi berbuat dosa, Allah tidak langsung hukum kita. Nah, orang biasa ini, wajar lah kalau dia berbuat dosa. Tapi kalau orang sudah pernah lihat Nabi masih berbuat dosa, langsung dihukum itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Pak ya. Kita akan sering berdoa. Saya juga baca tadi doanya yang kita aminkan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Nabi, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Nabi di surga. Saya sering sampaikan. Coba tanya dulu diri kita, benar tidak kita mau begitu? Ya. Kita mau dikumpulkan sama-sama Nabi di surga, satu tempat dengan Nabi di surga. Ya. Tidak mudah itu Pak. Maksudnya coba ya. Kalau ada acara makan-makan begitu Pak, ada acara makan-makan. Kumpul-kumpul banyak orang, ada ulama besar di situ Pak, hadir juga. Sebagian orang itu justru tidak mau dekat-dekat. Karena apa? Ya, kalau kita dekat-dekat sama ulama ini, tidak bebas kita makan. Tidak bebas. Mau ada makanan mau diambil, jaga-jaga. Tidak enak ini karena ada ulama di situ. Tapi kalau kita kumpul yang orang-orang biasa, bebas kita Pak. Duduknya bebas saja. Mau ambil ini lagi, diambil lagi, kan bebas. Kalau kita sama-sama Nabi di surga, jangan sampai kita merasa riku Pak. Ya, ada Nabi ini. Tapi kalau sesama kita saja Pak di surga kan bebas-bebas kita Pak. Oleh karena itu, karunia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar itu nikmat karunia, tapi juga sekaligus ujian. Nah, tanya baik-baik, apa kita siap kita kalau dikarunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang seperti itu? Itu Pak ya. Dan yang kedua, terus tadi yang apa tadi yang pertama Pak? Saya jadi lupa di bagian awalnya. Nabi Adam. Oh Nabi Adam ya. Jadi tafsir Al-Quran itu coraknya kan ada. Namanya tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ma'qul. Ya, ada tafsir dengan asa, maksudnya Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat, atau ayat ditafsirkan dengan hadis, atau ayat ditafsirkan dengan qaul sahabah. Itu masih masuk semua dalam cakupan tafsir bil ma'sur. Ada tafsir bil ma'qul atau bil ra'yi, tafsir bil ra'yi, tafsir dengan menggunakan akal, tapi bukan akal bebas. Kalau akal bebas saja dilarang Nabi. Memfassar Al-Quran bira'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata-mata, akal yang bebas, siapkan tempat duduknya di neraka. Yang dimaksud di sini dengan akal Pak, misalnya dengan ilmu kebahasaan. Kita tafsirkan ayat Al-Quran pakai pendekatan bahasa, kan pakai akal itu. Ya, itu boleh. Nah ada lagi satu tafsir namanya tafsir isyari. Tafsir ini yang banyak digunakan oleh para ulama tasawuf dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah itu boleh? Boleh Pak. Bahkan sejak sahabat, beberapa sahabat menafsirkan Al-Quran itu secara isyari. Ketika turun surah An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ini kan surah yang menceritakan kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan. Tapi beberapa sahabat malah menangis ketika surah ini turun, seperti Abdullah bin Abbas. Beliau ditanya, "Kenapa menangis?" Nah, surah ini isinya kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan. Kata beliau, ini surah adalah isyarat dekatnya ajalnya Rasul. Nah, itu tafsir isyari. Jadi beliau memahami bahwa surah itu isyarat dekatnya ajalnya Rasul. Dan terbukti Pak, itulah surah yang terakhir turun secara utuh. Setelah itu tidak ada lagi surah yang turun utuh. Setelahnya Allah mewafatkan beliau. Nah, beliau ditanya, dari mana beliau mengetahui itu? Ma ba'dal kamali illa nuksan. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, setelahnya akan ada kekurangan. Kalau agama sudah sempurna, berarti tugasnya Rasulullah sudah selesai di dunia.
maka sudah tibalah saatnya bagi beliau untuk intaqala ila rafiqil a'la, untuk berpindah ke ar-rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan kisahnya Nabi Adam. Ada yang memahami secara zahir, betul-betul beliau mendekati satu pohon di surga yang namanya pohon khuldi. Yang memberi nama itu iblis, Pak. Yang kasih nama pohon itu khuldi iblis. Habis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuld? Maukah engkau saya tunjukkan pohon khuldi? Khuldi itu kekal. Itu pohon khuldi ada. Buahnya buah kekal. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan kekal tinggal selamanya di surga. Nah, beliau kemudian mencicipi buahnya. Terusirlah dari surga. Itu tafsir zahirnya. Ada yang menafsirkan secara batin, Pak. Dalam arti tadi yang dimaksud di situ adalah syahwat. Ya, syahwat. Ya, beliau kemudian memperturutkan syahwat itu, lalu kemudian melakukan hubungan seksual dengan istrinya, lalu kemudian tersingkaplah pakaiannya tersebut. Ya, itu tafsir. Ya, bisa kita pegang itu, yang tidak memegang juga tidak ada masalah. Ya, kita bisa berpegang kepada zahir ayat saja. Yang dijadikan dasar juga, Pak, yang berpendapat seperti itu, karena setelahnya kan kemudian Allah berfirman, turunlah kalian ke bumi, ya kan? Ihbitu itu damir yang digunakan bentuknya jamak. Jamak itu 3 kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kalau 2 itu bukan jamak, namanya musanna. Beda ya kalau kita bahasa Indonesia yang ada cuma tunggal dan jamak. Kalau 2 sudah jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalau 2 belum jamak, 2 itu musanna namanya. Oh, tiba-tiba ada turunlah kalian minimal 3. Nah, siapa yang 3 ini? Siapa yang 3? Bukan cuma Adam dengan Hawa, tapi hasil dari hubungan tersebut. Nah, itu yang dijadikan diantaranya sebagai dasar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Pak. Mohon maaf. Allah. Masih ada banyak.